Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita hari ini akan berdiskusi mengenai konsep hospitalisasi dan prinsip dari hospitalisasi keperawatan anak, yaitu family centered care dan untraumatic care. Di materi yang hari ini masuk dalam keperawatan anak 1. Hospitalisasi kalau dilihat dari istilahnya adalah proses karena suatu alasan yang terencana atau darurat yang mengharuskan anak untuk tinggal di rumah sakit, menjalani terapi dan perawatan sampai dipulangkan kembali ke rumah. Jadi ada kondisi di mana anak itu harus dirawat di rumah sakit selama beberapa waktu untuk menjalani terapi. Itu yang disebut dengan hospitalisasi. Perasaan yang sering muncul pada anak biasanya ketika di hospitalisasi yaitu cemas, marah, sedih, takut, dan rasa bersalah. Nah, bila anaknya stres, maka orang tua pun akan menjadi stres, sehingga akan membuat kondisi stres anaknya semakin meningkat. Sehingga dalam hal ini asuhan keperawatan tidak hanya berfokus ke anak, tapi juga ke orang tua atau keluarga. Reaksi anak yang timbul karena hospitalisasi atau kita biasa menyebut adalah stres hospitalisasi biasanya menunjukkan perilaku-perilaku sesuai dengan pengalaman hospitalisasinya. Jadi reaksi dari tiap-tiap anak itu tergantung banyak hal. Yang pertama adalah usia perkembangannya anak semakin dewasa otomatis akan semakin lebih mengerti gitu ya. Kalau anak yang lebih kecil mungkin akan lebih sedikit rewel. Kemudian pengalaman sebelumnya terhadap sakit. Kalau sebelumnya sudah pernah dirawat, mungkin dia akan lebih adaptasi, lebih cepat adaptasinya. Kemudian sistem pendukung yang tersedia, orang tua, keluarga, dan kemampuan coping yang dimiliki. Semakin besar anak, kemampuan copingnya itu semakin matang sehingga lebih cepat untuk menghadapi stres hospitalisasi. Reaksi yang umum terjadi adalah kecemasan, kehilangan. Ini kehilangan maksudnya kehilangan orang-orang terdekatnya yang biasanya itu ada orang tua lengkap, ada adiknya, ada kakaknya. Itu sekarang harus hanya dengan ibunya saja misalkan. Kemudian adanya perlukaan tubuh dan rasa nyeri. Berikut adalah stres hospitalisasi atau reaksi dari dampak hospitalisasi pada anak sesuai dengan umurnya. Yang pertama pada masa bayi 0 sampai 1 tahun. Masalah atau dampak perpisahan yang muncul adalah karena pada saat tahap ini adanya rasa pembentukan dari percaya dan kasih sayang. Dan ketika usia lebih dari 6 bulan sudah mulai muncul adanya stranger anxiety. Nah, stranger anxiety ini adalah kecemasan ketika bertemu dengan orang asing atau orang yang tidak dikenal. Dan adanya perpisahan dengan ibunya. Jadi kalau pada usia ini, ketika ada perawat yang datang, maka dia akan menganggap itu adalah orang asing. Sehingga reaksi yang muncul adalah menangis, marah, dan banyak melakukan gerakan, jadi rewel gitu. Cemas bila ditinggalkan ibunya, kalau ibunya menjauh sedikit sudah dia menangis keras. Kemudian respon terhadap nyeri, menangis, pergerakan tubuh yang banyak, biasanya lebih aktif gitu ya. Ekspresi wajah yang tidak menyenangkan. Reaksi yang kedua pada anak toddler. Respon perilaku pada anak toddler ada 3, yaitu protes. Dia sudah bisa berbicara, maka sudah bisa protes. Entah itu bentuk protesnya dalam bentuk menangis kuat, menjerit, memanggil orang tua, menolak perhatian yang diberikan orang lain. Kemudian putus asa. Putus asanya ini reaksinya menangisnya sudah berkurang, dia sudah capek, kemudian tidak aktif, kurang berminat untuk bermain dan makan, atau sedih dan apatis. Kemudian
denial atau mengingkari. Secara samar mulai menerima perpisahan, dia sudah tahap denial, membina hubungan secara dangkal, dan anak mulai beradaptasi, menyukai lingkungannya. Kemudian reaksi yang muncul pada anak prasekolah adalah karena reaksi dari perpisahan. Contohnya misalkan menolak makan, menangis pelan, sering bertanya, dan tidak kooperatif kalau mau dilakukan tindakan. Sehingga kehilangan kontrol yang terjadi itu karena pembatasan aktivitas sehari-hari dan kehilangan kekuatan diri. Karena anak usia prasekolah sudah mulai aktif, sudah mulai berjalan, sudah mulai berlari, sehingga aktivitasnya ini merasa dibatasi. Dirawat itu bagi dia adalah hukuman. Jadi reaksi yang muncul adalah malu, bersalah, dan takut. Kemudian takut terhadap perlukaan. Menganggap tindakan dan prosedur akan mengancam integritasnya. Sehingga reaksinya adalah agresif, ekspresi verbal, dan dependen. Kemudian reaksi yang muncul pada anak usia sekolah. Dia sudah mulai mengenal peer group itu adalah teman sebayanya, sehingga reaksi yang pertama adalah cemas. Dia cemas berpisah dengan peer group-nya. Tidak bisa sekolah, kemudian akhirnya tidak punya teman gitu ya. Kemudian kehilangan kontrol karena perubahan peran dalam keluarga. Yang biasanya ada 2 orang tuanya sekarang hanya salah satu. Terus kelemahan fisik, mungkin dampak dari penyakitnya itu ketika dia dirawat itu dia jadi lemes, tidak bisa bergerak, tidak seperti waktu sehat. Kemudian sudah mulai mengenal konsep dari kematian, sehingga dia mulai takut mati. Kalau sakit begini jangan-jangan nanti bisa mati gitu, bisa meninggal. Kemudian kehilangan kegiatan dalam kelompok, karena tadi dia sudah mulai mengenal peer group. Reaksi terhadap nyeri, anak usia sekolah sudah mulai bicara, sudah mulai mengenal nyeri, sehingga mampu mengomunikasikan rasa nyerinya. Anak usia sekolah juga mampu mengontrol perilaku jika nyeri. Jadi kalau nyeri dia bisa melakukan sesuatu, contohnya menggigit bibir, menggenggam sesuatu dengan erat, atau mungkin sambil meringis gitu ya. Itu reaksi dia untuk mengatasi nyeri. Kemudian yang terakhir adalah ketika usia remaja. Usia remaja reaksi yang muncul adalah cemas akibat perpisahan dengan teman sebaya, kehilangan kontrol karena pembatasan fisik, ketergantungan, dia menjadi nolak dan tidak kooperatif atau menarik diri. Penyakit atau pembedahan menimbulkan perasaan yang tidak nyaman. Karena usia remaja sudah mulai kemampuan kognitifnya sudah bagus, sehingga dia akan banyak bertanya, mulai menarik diri dan menolak kalau ada orang lain. Itu tadi reaksi anaknya, reaksi stres hospitalisasi pada anak. Orang tua juga mengalami stres hospitalisasi. Apa reaksinya? Yang pertama adalah takut otomatis takut kondisi anaknya. Takut kalau tidak bisa sembuh, takut kalau pikirannya selalu negatif gitulah. Takutan itu muncul. Kemudian rasa bersalah. Rasa bersalahnya lebih kepada kenapa anak saya bisa sakit ya? Mungkin saya yang salah dalam memberi makan kemarin, mungkin jangan-jangan karena perilaku saya yang begini dan begitu misalkan gitu. Kemudian stres dan cemas sudah pasti. Rasa takut orang tua selama anak di rumah sakit terutama pada anak-anak yang kondisi terminal atau pada penyakit-penyakit kronis gitu ya, karena dia takut kehilangan anak yang dicintai sehingga adanya perasaan berduka. Perasaan orang tua ini nggak boleh diabaikan karena seperti yang tadi di awal ketika orang tua itu ikut stres, maka dia akan mempengaruhi anaknya jadi lebih emosi, uring-uringan sehingga anaknya akan semakin stres juga. Kalau anaknya stres, maka ya imunnya akan menurun. Reaksi orang tua terhadap perawatan anak di rumah sakit menyebabkan perasaan cemas dan takut.
Cemas dan takut ini kenapa? Yang paling tinggi dirasakan karena menunggu informasi terkait diagnosis penyakit anaknya. Kok anaknya ini kayaknya kok enggak sembuh-sembuh, padahal belum diketahui penyakitnya, sudah diperiksa ini itu, tapi kok belum tahu diagnosis penyakitnya. Sehingga orang tua itu wajib dilibatkan, diajak ngomong kondisi terbaru dari anaknya. Kemudian takut karena kehilangan. Dia sudah berpikir pada anak-anak yang kondisi terminal, takut anaknya akan meninggal. Kemudian perilaku yang ditunjukkan orang tua berkaitan dengan adanya perasaan cemas itu biasanya sering bertanya. Jadi wajar kalau orang tua bertanya, kenapa sus, gimana sus? Ya itu harus dijawab. Karena ya itu adalah respon dari stres hospitalisasi pada orang tua. Kemudian ada perasaan sedih. Perasaan sedih ini muncul kalau anaknya sudah kondisi terminal dan orang tuanya mengetahui tidak ada harapan lagi anaknya untuk sembuh. Pada saat menghadapi anak yang menjelang ajal, rasa sedih dan berduka akan lebih dialami orang tua. Karena dia ya yang melahirkan, otomatis yang lebih merasa bersalah. Kemudian pada kondisi ini biasanya orang tua akan melakukan perilaku isolasi, maksudnya dia akan menarik diri, tidak mau didekati perawat ataupun temannya, karena dia fase denial gitulah, fase dia merasa bersalahnya lebih kuat. Kemudian perasaan frustasi. Frustasi ini kalau stresnya berkepanjangan dia akan menjadi frustasi. Apa dampaknya yang muncul pada anak yang kondisi anak yang dirawat cukup lama, tidak ada perubahan, tidak ada kondisi perbaikan gitu ya, anak ibunya atau orang tuanya akan frustasi. Kok sudah lama dirawat, kok masih gini-gini aja kondisinya. Kemudian seringkali orang tua menunjukkan perilaku tidak kooperatif, putus asa, bahkan kadang itu minta pulang paksa. Karena percuma dirawat juga tidak ada perbaikan. Sehingga biasanya dia minta pulang paksa. Selain orang tua, ada juga yang mengalami stres hospitalisasi, yaitu saudara kandungnya. Jadi kalau ada anaknya yang dirawat di rumah sakit, saudaranya di rumah, otomatis orang tua akan berbagi peran. Ibunya mungkin menunggui saudaranya yang di rumah sakit, ayahnya di rumah menunggui saudaranya yang di rumah. Sehingga seharusnya orang tua pada dasarnya tidak boleh membedakan kelakuan pada anak yang sedang sakit maupun dirawat. Jadi perhatiannya harus sama, supaya tidak muncul iri. Selain kehadiran fisik orang tua di rumah sakit, perhatian dalam bentuk lain, misalkan uang, makanan, atau hal lain yang berhubungan dengan perawatan anak selama di rumah, sehingga menuntut orang tua untuk memprioritaskan. Nah, ini yang tidak boleh tadi yang saya bilang. Hal-hal yang seperti ini akan menimbulkan rasa iri, marah, cemburu, kenapa kok ibunya, ayahnya lebih sayang ke saudaranya yang dirawat gitu. Sehingga intervensi untuk mengatasi stres atau dampak dari hospitalisasi adalah meminimalkan stresornya. Jadi kalau karena dia perpisahan atau kehilangan kontrol, maka mencegah. Apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, melibatkan orang tua berperan aktif dalam merawat anak dengan cara memperbolehkan tinggal sama anak. Ini namanya rooming in. Sekarang di rumah sakit manapun, orang tua boleh tinggal atau menjaga anaknya. Jadi ada bed khusus orang tuanya juga. Jika tidak memungkinkan rooming in, beri orang tua untuk kesempatan melihat anaknya. Ini misalkan anaknya dirawat di intensive care gitu ya, yang di ICU, enggak boleh ditunggu. Sehingga orang tua harus mungkin setiap berapa jam itu diminta untuk tetap datang untuk mengunjungi anaknya. Modifikasi ruangan dengan cara membuat situasi perawatan seperti di rumah.
Jadi buat dekorasi ruang anak itu lebih menarik. Mempertahankan hubungan dengan kegiatan sekolah, jadi memfasilitasi pertemuan dengan guru atau temannya, misalkan melalui surat, atau sekarang mungkin video call gitu ya. Untuk meminimalkan rasa takut terhadap cedera atau nyeri bisa dilakukan dengan mempersiapkan psikologis anak. Jadi kalau sebelum dia dilakukan tindakan prosedur, kita sudah memberitahu, adik sebentar lagi mau diperiksa suhunya, ini alatnya, jadi nanti akan ditaruh di ketiak. Jadi silakan suster harap nanti adik bisa ikut. Lakukan permainan terlebih dahulu sebelum melakukan persiapan fisik, misalkan bercerita gitu ya. Mempertimbangkan untuk menghadirkan orang tua. Kemudian menunjukkan sikap empati. Pada tindakan pembedahan elektif, lakukan persiapan khusus jauh-jauh hari. Nah, ini harus dijelaskan ke anaknya. Memaksimalkan manfaat hospitalisasi dan anak. Jadi ketika anak dirawat itu sebaiknya juga tetap dilakukan stimulasi perkembangan. Contohnya adalah membantu perkembangan orang tua. Jadi selama dirawat itu orang tuanya tetap perkembangan anak harus diperhatikan, tetap distimulasi. Hospitalisasi dijadikan media untuk belajar orang tua. Jadi kalau selama mungkin di rumah tidak maksimal stimulasinya, selama di rumah sakit bisa menjadi sarana bagi orang tua untuk diskusi ataupun konsultasi. Kalau anaknya mengalami masalah ini, kira-kira apa yang harus dilakukan, apa yang harus distimulasi. Untuk meningkatkan kemampuan kontrol diri dapat dilakukan dengan memberi kesempatan anak mengambil keputusan. Fasilitasi anak untuk menjaga sosialisasinya dengan sesama pasien yang ada. Memberi dukungan pada anggota keluarga yang lain. Jadi kalau ada anggota keluarga yang di rumah, ya tetap diberikan dukungan supaya ya anak yang dirawat itu tetap merasa dia seperti di rumah. Apabila diperlukan, fasilitasi keluarga untuk berkonsultasi pada psikolog. Jadi kalau misalkan ini terutama pada anak-anak yang penyakit terminal gitu ya, penyakit kronis. Jadi kalau sudah mulai ada fase-fase berduka, maka mungkin bisa difasilitasi untuk konsultasi psikolog. Beri dukungan keluarga untuk menerima kondisi anaknya. Fasilitasi untuk menghadirkan saudara kandung. Jadi bagaimanapun upayakan anak seperti di rumah. Jadi menghadirkan keluarga, modifikasi ruangan supaya tampak seperti di rumah, itu bisa dilakukan. Mempersiapkan anak ketika akan menjalani perawatan di rumah sakit. Kalau sebelum masuk rumah sakit, siapkan ruangan sesuai dengan usia anak. Jadi kalau anaknya sudah besar ya otomatis bednya yang lebih besar. Kalau anak kecil mungkin yang masih balita bednya masih kecil. Apabila harus dirawat secara berencana 1-2 hari sebelum dirawat bisa diorientasikan dulu. Bagaimana rumah sakit itu, apa yang ada di sana, situasinya bagaimana itu bisa dijelaskan dulu ke anak. Pada hari pertama dirawat, yang pertama kenalkan dulu dengan perawat atau dokter yang merawatnya. Jadi dia tidak merasa orang asing. Orientasikan pada ruangan. Kenalkan pada pasien-pasien lain, mungkin teman sekamarnya sehingga dia bisa lebih akrab gitu ya. Berikan identitas pada anak, misalkan bukan nama anak. Jelaskan aturan rumah sakit yang berlaku dan jadwal kegiatan yang akan diikuti. Biasanya kalau di ruang anak ada jadwal untuk terapi bermain untuk mengatasi stres hospitalisasi. Lakukan pengkajian riwayat keperawatan dan lakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lain sesuai dengan program. Itu untuk materi konsep hospitalisasi. Selanjutnya adalah materi tentang family center care dan traumatic care.
Jadi ketika anak menjalani hospitalisasi tadi, maka akan rentan sekali terjadi trauma fisik dan mental. Fisik itu terkait dengan perawatannya, entah itu disuntik, diinfus, sedangkan mental itu terkait dengan stresnya tadi, dia menghadapi lingkungan yang baru. Anak juga bisa terjadi kecemasan akan perpisahan. Nah, reaksi-reaksi ini akan menimbulkan stres hospitalisasi, sehingga perlu paradigma atau prinsip dalam perawatan anak, yaitu family center care dan traumatic care, karena dapat menurunkan kecemasan, stres, dan keputusasaan yang tadi. Kalau diingat, konsep dari family center care adalah enabling dan empowering, memberdayakan dan memampukan, gitu ya. Memberdayakan dan kenapa merawat fisik anak, mendidik anak sesuai budaya, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak secara psikologis dan emosional. Dengan cara yang bagaimana? Dengan cara tetap memperhatikan martabat dan kehormatan, sharing informasi, partisipasi, dan kolaborasi. Implementasi dari family center care dan traumatic care dapat dilihat dalam hal-hal berikut. Yang pertama, jam kunjung, fasilitas, prosedur perawatan, dan seragam perawat. Oke, dimulai dari jam kunjung. Jam kunjung anak harusnya pasien anak itu tidak ada jam kunjung yang ketat, gitu ya, boleh 24 jam. Tapi untuk kondisi sekarang tidak berlaku karena kondisi pandemi ini biasanya sudah tidak boleh dikunjungi. Kunjungan dari sibling juga diperlukan karena meminimalkan kecemburuan pada anak. Yang kedua, dari prosedur perawatan. Yang kalau dilihat di sini ada beberapa contoh, misalkan menggunakan restrain pemasangan intravena atau kalep yang menarik, gitu ya. Kemudian memfasilitasi kursi roda. Jadi kalau anak itu mau diorientasikan dengan lingkungan perawatannya, itu kita orientasikan pakai kursi roda. Pemeriksaan fisik yang melibatkan orang tua untuk memegang posisi pasien. Beri kesempatan anak memegang alat yang akan digunakan untuk pemeriksaan. Jadi kalau misalkan mau diperiksa stetoskopnya, maka dipegang dulu. Melakukan prosedur perawatan dengan kegiatan bermain, jadi pura-pura bisa dokter-dokteran. Perawat sebelum melakukan tindakan menanyakan persepsi anak terhadap lingkungan. Tindakan. Terus melibatkan orang tua dan keluarga dalam perawatan anak, mulai dari pengkajian sampai evaluasi. Terus pada anak-anak dengan penyakit kronis itu kita fasilitasi terbentuknya support group. Jadi contohnya misalkan kelompok orang tua yang anaknya menderita lupus atau orang tua penderita kanker. Jadi mereka bisa saling sharing, tukar pengalaman ataupun mungkin terapi selama merawat anaknya. Yang ketiga, dari fasilitas. Sudah berkali-kali ini saya sampaikan bahwa fasilitas di ruang anak itu diupayakan semenarik mungkin, dibuat warna-warni, kemudian ada gambar-gambar. Ini contoh ruangan pengkajian khusus anak, jadi ada mainannya juga, mejanya dan kursinya dibuat berwarna-warni. Kemudian ruangan konsultasi, jadi kalau mau konsultasi dengan dokter itu dibuat yang privasinya terjaga. Ini contoh dekorasi ruang rawat, ada terapi bermainnya, tempat untuk bermain, ada playground-nya. Ini yang saya sampaikan, ada bed penunggu. Jadi untuk orang tua ada bed anaknya, kemudian bed penunggunya. Ini yang di bawah bisa ditarik, itu bed untuk orang tuanya. Kemudian ada lounge atau ruang tunggu khusus.
Ini bisa menjadi tempat untuk sharing-sharing dengan sesama orang tua. Yang keempat adalah seragam perawat. Jadi sudah tidak ada lagi perawat yang seragamnya putih-putih, karena itu menimbulkan trauma. Jadi dibuat colorful gitu ya, berwarna-warni supaya lebih ceria. Mungkin itu saja tentang konsep hospitalisasi, traumatic care, dan family center care. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.